Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Boleh dong tepuk tangan lagi dengan semangat. Kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema menikah tapi hampa. Biar nggak hampa kita bahas pagi hari ini, setuju ya? Setuju. Ada tayangan lagi nih. Tidak ada kemuliaan suami yang tidak tahu cara menghargai istrinya. Ayo, betul-betul katanya. Kita lihat tayangannya yuk, silakan. Tepuk tangan dong. Jadi setuju apa enggak? Jadi pengen dihargain? Berapa? Tak terhingga ya, tak terhingga ya Ustadz Maulana ya, Karena seorang wanita istri itu ya. luar biasa, pengorbanannya luar biasa. Bayangkan dia yang hamil, dia melahirkan, dia memelihara. Pertanyaannya, siapa nama anak di belakang anak? Nama siapa? Nama bapaknya. Iya juga. Tapi kalau buat seorang istri nih yang nggak dibolehin ikut campur urusan rumah tangga sama suaminya. Apakah itu berarti seorang istri tidak dianggap teman hidup Ustadz Maulana? Waduh dalam nih. Ya ingat ya. Silakan Ustadz Maulana. Ya Mas Sony yang luar biasa. Izin Habib Isa dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berbicara ketika seorang istri nggak boleh ikut campur urusan rumah tangga lah. Apakah ini tanda istri tak dianggap sebagai teman hidup? Ingat ya, istri itu partner. Apa Bu? Partner. Bukan babu. Bukan. Tidak. Bukan. Dan tidak boleh tidak dianggap dalam rumah tangga, tidak dilibatkan dalam persoalan rumah tangga. Karena beliau, sosok wanita ini adalah bagian daripada rumah tangga itu sendiri. Betul, 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 betul? Betul. Bahkan wakarna fi buyutikum, sebaiknya wanita berada di rumah, dan itu luar biasa. Berada dalam kepemimpinan seorang wanita. Wanita itu memimpin. Apa yang dipimpin? Atas amanah yang diberikan oleh suaminya. Yang mengatur keuangan besaran adalah suami. Tapi yang mengatur keuangan receh siapa? Istri. Coba suami suruh ke pasar, dia beli kiloan. Garam sekilo, ini sekilo, ini. Tapi kalau perempuan bisa ngirit-ngirit, ini segini aja cukup. Itulah hebatnya seorang wanita. Nggak ada yang tepuk tangan nih. Tepuk tangan dong, wow. Ya Allah, udah dibela-belain dari awal. Tapi kalau bagaimana kalau ada istri yang tidak dianggap? Nih buat yang di rumah. Bagaimana? Maka lihat posisinya. Satu, posisi pernikahannya. Ini terpaksa atau dipaksa? Suka atau tidak nih? Mau atau tidak? Karena pernikahan itu menggabungkan dua keluarga. Bahkan Masya Allah Tabarakallah, sosok wanita itu segitiga utuh. Laki-laki segitiga terbalik. Segitiga terbalik, lebarnya di atas, menopang tanggung jawab. Tapi ingat, wanita beda. Segitiganya ke atas seperti ini, lebarnya di bawah untuk menopang apa? Hamil. Rahim, ada rahim. Kalau laki-laki ada tanggung jawab di atasnya. Dan di bawahnya lancip, nggak usah dibahas. Yang di atas, kalau perempuan begini, lebarnya di bawah karena ada rahim. Lancipnya di atas karena... Itulah hebatnya wanita. Tepuk tangan dulu untuk wanita. Dengerin dulu. Yang kedua, apa permasalahannya? Kenapa dia bisa tidak dianggap? Apakah dia dianggap maaf ya belum becus? Maaf. Hebatnya Rasulullah SAW mengajarkan buat kita betapa pentingnya sosok wanita itu. Ya. Malah ketika Nabi masih muda menikahi yang lebih tua. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman yang luar biasa. Cool. Nah, ketika Nabi berusia lebih tua, terus yang dinikahinya dia lebih muda. Ya. Tapi itu Bunda Aisyah yang mana Masya Allah Tabarakallah wanita itu ahli sejarah. Tahu segala permasalahan. Betul tidak Bu? Betul. Kalau ada sesuatu yang hilang tanya sama wanita. Pas dia tahu itu. Betul. Sejarah masa lalu suaminya? Aduh jangan dibahas. Ya, tepuk tangan dong untuk guru kita. Masya Allah. Langsung gak mau bahas ya. Padahal kan tujuan istri baik ya. Seorang suaminya pekerja keras supaya pengen dibantu gitu ya maksudnya ya Bu ya. Setuju ya. Sampai akhirnya saking pengen ngebantunya. Untuk urusan ekonomi juga pengen dibantu. Ada yang kayak gitu. Ada juga ngebantu untuk supaya perekonomian keluarganya lebih baik lagi. Tapi suaminya jadi tersinggung.
kok ngebantu saya kayak jadi kayak harga diri saya jadi jatuh gitu. Akhirnya rumah tangga jadi retak, jadi renggang. Kira-kira harus gimana? Coba kita tanya sama Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Ya, Mas Soni, tapi guru kami Ustaz Maulana Habib Isa, para alim ulama yang belakang Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا Allahumma arhamna bil Quran. Ternyata Islam sudah mengatur dalam rumah tangga masing-masing punya kewajiban, masing-masing punya hak. Dan fokuslah kita kepada kewajiban masing-masing. Sehingga kalau satu sama lainnya sudah fokus dengan kewajibannya, secara otomatis haknya pasti akan terpenuhi. Kalau masing-masing sibuk dengan haknya, maka kewajiban terabaikan. Tapi kalau masing-masing sibuk dengan kewajiban, otomatis haknya akan terpenuhi. Masalahnya ada di antara pasangan-pasangan tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, mereka bukan kewajibannya mau diambil pun. Seperti siapa? Seperti istri. Tidak ada kewajiban istri menafkahi keluarga. Tapi ternyata dia merasa saya ini pintar, saya ini berpotensi lebih banyak gajinya, saya bisa kok membantu keuangan rumah tangga. Tapi ternyata itu bukan kewajiban dia. Toh suaminya pun masih mampu juga. Walaupun mungkin daripada ekspektasi cukupnya jauh daripada itu. Tapi kalau sudah cukup itu sudah berkah. Daripada mengambil yang bukan kewajibannya lalu mengabaikan kewajiban yang lainnya, maka ini jauh lebih berbahaya. Contoh, akhirnya si istri bekerja juga dan merasa gajinya lebih tinggi, pengaruhnya lebih besar, maka ada perasaan di dalam hatinya sembari setan membisiki dan mengipasi dengan mengatakan, kamu lebih banyak uangmu daripada suamimu, masa kamu juga yang masak, masa kamu juga yang ngurus anak, masa kamu harus izin sama dia sebelum keluar rumah, toh rumah ini juga rumah kamu tuh. Berarti emang harus lihat situasi kondisinya dulu gitu ya? Iya, jadi boleh bekerja atas dengan syarat daripada ridho suami. Kalau suami tersinggung berarti tidak ridho. Oh berarti dia pengen ngebahagiain istrinya aja gitu kali Iya. ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Sama-sama, Syam. Mas Soni. Tepuk tangan dong untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pengen tahu deh jamaah yang di studio ini datang dari mana sih? Dari mana? Cicurug Sukabumi. Cicurug Sukabumi, sama dari Sukabumi juga. Kalau gitu aku kasih kesempatan buat nanya di Sebelum Itu Indah ya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, yang mau nanya boleh angkat tangannya. Siapa yang mau nanya jangan malu-malu. Banyak yang mau nanya, aku yang pilih deh. Ibu silakan bertanya, ikut saya, ayo sini Bu. Ayo kasih salam dulu, nama ibu siapa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Saadah dari Majelis Taklim Nurul Iman Cicurug Sukabumi. Tepuk tangannya dong. Pak Ustadz, Ya. saya mau bertanya. Iya. Tapi sebelum bertanya, saya mau ada kejutan buat Pak Ustadz. Hah? Buat Ustadz yang ada di sini? Ya, Kasih kejutan? ya mau kasih kejutan. Kejutan? Saya terkejut. Guys, ke depan semua. Loh, kejutan? Kasih kejutan apaan kok rame-rame gini? Mabruk. Mabruk, mabruk. Oh, Masya Allah. Wah banyak banget dapat cake. Mabruk. Mabruk Alfa Mabruk.
Yaum miladi mabruk. Wah, ulang tahun Ustaz. Masya Allah. Milad Ya Allah kejutannya. dapat rahmat Masya Allah. dari Allahu Ahad. Selamat. Gimana Ustaz perasaannya Ustaz? Ya Allah. Jadi terharu. Jadi terharu. Ya. Anak saya bilang, Abah mau dirayain nggak? Nggak usah nak, Abah udah tua. Udah 51. Udah tua ya? Nggak usah dirayakan. Ya. 50 Ustaz. Ustadz, barakallah fi umrik. Mudah-mudahan Ustadz selalu dicintai jamaah dan sama Allah. Amin. Dicintai anak-anaknya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mike saya sampai diambil. Jadi mau nanya nggak Bu? Jadi nanya nggak malah kejutan kayak gini? Mau nanya. Mau. Pintar ya? Oh iya sekarang kita nikmatin keke dulu ya. Biar nggak hampa Ustadz Maulana mau ngabisin keke dulu ya. Makasih ya. Tetap di Islam itu indah ya jamaah. Alhamdulillah. Wah banyak banget keknya. Mabruk. Aduh makan-makan dulu. Datang ke Trans TV Festival Volume 3, konser musiknya Trans TV. Gratis. Jumpa artis program-program Trans TV. Dimeriahkan artis-artis ternama. Dipandu Rian Ibram. Dan serbu puluhan kuliner viral. Gas seru-seruan seharian bersama orang tercinta. Di Trans TV Festival, Sabtu 4 Oktober mulai jam 6:30 pagi, gratis di lapangan Sunburst BSD.